Baik, Bapak Ibu, untuk melakukan docking yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan optimasi kondisi docking dengan melakukan redocking antara protein atau reseptor ataupun enzim dengan natif ligannya. Kondisi tersebut selanjutnya kita gunakan untuk melakukan docking senyawa-senyawa kandidat yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh di sini kita akan melakukan redocking protein dengan natif ligannya, sebagai contoh dengan kode PDB ID 6COX. Kita fetch ID tadi ya, kita ketikkan PDB-nya lalu kita klik fetch. Nah ini merupakan protein 6COX yang di sana terdapat, kita bisa lihat ada berapa chain-nya, ada A dan B, ada 2 chain dan seri structure, dan juga ada beberapa ligan ya, molekul-molekul non-standard. Nah, pertama kita pastikan keduanya identik. Ya, kita coba klik, keduanya memiliki ligan standar ya, S58. Untuk memastikan mana ligan inhibitornya, maka bisa dilihat pada website PDB dengan melihat pada PDB ID 6COX. Selanjutnya kita bisa menghapus salah satu dari chain tersebut. Misalkan kita ingin gunakan chain A, kita hapus chain B dengan select chain B tadi, lalu kita klik action atoms delete. Nah, seperti ini. Tersisa chain A saja. Lalu ini kita simpan dengan cara file save PDB. Ya, file save PDB. Kita simpan 6cox.pdb. Nah, setelah itu kita preparasi dari protein reseptornya. Yang pertama dengan menghapus seluruh ligan non-standard. Ya, ini ligan-ligannya kita hapus dulu karena kita ingin preparasi dari proteinnya. Setelah diselect kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Terhapus, lalu kita preparasi dengan klik push, structure editing, docking preparation. Nah, akan muncul pop-up, docking preparation, kita klik delete non-complex ion, dan kita klik OK. Setelah itu akan ada penambahan hidrogen, kita klik OK. Lalu selanjutnya penambahan dari charge, kita ganti ke charge gas taker. Kita klik OK. Ya, ini akan di-save sebagai mol2, 6cox_a.mol2. Setelah di-save mol2, ini kita lihat bisa ada molekul-molekul penambahan hidrogen ya, warna putih. Ini. Nah, setelah itu kita save sebagai PDB. 6cox reseptor ya. Berupa reseptor.pdb. Save. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa mempersiapkan dari ligannya. Dengan cara ini ditutup dulu, close session. Kita buka kembali yang PDB yang chain A ya. Nah, ligannya berdasarkan referensi dari PDB ID-nya ini adalah S58. Ini kita select seperti ini. Lalu setelah itu kita hapus yang lain dengan cara kita invert selection-nya dulu. Invert selected model. Lalu baru kita hapus. Delete. Ya, akan tampak seperti ini. Dan kita preparasi dengan menambahkan hidrogen. Structure editing, add hydrogen. Oke. Kita bisa lihat penambahannya ada warna putih. Ya. Setelah itu kita save sebagai PDB. Ya. Dengan nama ligan
S58. Save. Oke. Itu kita preparasi dengan Chimera. Setelah itu kita lanjut preparasi menggunakan docking menggunakan MGL Tools, yaitu Autodock 156. Autodock 156. Kita buka. Nah, bentuk dari Autodock 156 seperti ini ya. Yang pertama kita masukkan dulu ligannya, kita convert menjadi PDB-QT, kita klik input, open. Oh sebentar, sebelum kita buka pada yang tadi ya, filenya PDB. Jadi kita ganti file tab PDB, lalu kita buka ligannya, ligan S58 PDB, open. Ya, ini setup ligannya, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik torsion tree, lalu kita deteksi sumbunya, dan juga kita pilih torsinya. Nah, ini informasinya ya, berapa jumlah rotatable bond dan sebagainya. Kita klik done. Nah, ini preparasi PDB-QT ligannya, selanjutnya kita output, kita save as PDB-QT. Ya, file name-nya ligan s58.pdbqt. Kita save. Oke, lalu selanjutnya kita preparasi dari makromolekulnya. Kita buka dengan klik create makromolekul, open. Kita buka, sebentar. Tadi tempat ini kita buka file yang masih PDB tadi, 6COXA receptor.pdb, open. Nah, ini bentuknya. Sudah kita preparasi tadi, kita oke-kan, lalu di sini dia secara otomatis langsung menyimpan sebagai PDB-QT ya. Nah, untuk awalnya karena sebelumnya kita sudah punya file PDB-QT dan file makromolekul yang berformat PDB-QT serta file ligan yang PDB-QT, kita langsung masuk ke grid. Terus kita buka makromolekulnya ya. Makromolekul open. 6COX underscore ini A, chain A ya, PDB-QT kita masukkan. Lalu, do you want to preserve these charges instead of adding Castaker charges? Ya, di preserve aja. Nah, karena sebelumnya sudah kita charge-kan. Lalu, should be corrected, di OK aja. Already added, Oke ya, ini sudah bentuk PDB-QT, warnanya abu-abu, biru, merah, dan putih. Oke, setelah itu kita set map types, lalu kita open ligan. S58 PDB-QT. Ini ya, kelihatan warna hijau. Setelah dibuka semuanya, selanjutnya kita choose ligan. Ya, kita choose ligan, ditunjuk select ligan. Oke, tadi choose makromolekul juga belum ya, choose makromolekul 6COX.
Ini tetap aja kayak tadi sama, berarti sudah di-select. Oke, setelah itu kita set grid box-nya. Kayak kemarin ya, sama ya. Grid box-nya, lalu ini sudah tampak. Klik center, center on ligand. Sudah saya pusatkan di ligandnya. Setelah itu file close saving current. Oke. Nah, setelah kita tetapkan grid box-nya, setelah itu kita save sebagai GPF ya. Nah, ini tadi kalau di Windows berarti diberi .gbf juga ya. Ini saya kasih nama file 6COX. 6COX kalau di Windows tambahin .gbf mungkin. Sebentar. Di saya juga perlu karena saya sudah ada folder 6COX. GPF. Save. Bisa dicek. Sudah terbentuk ya. 6COX. Setelah itu, setelah kita save GPF-nya, terus kita berlanjut ke docking. Mulai dari atas, makromolekul, set rigid file name, tetap ya, ini 6COXA, di open. Setelah itu, ligand, choose, docking, ligand, choose, ligandnya dipilih. Nah, muncul ligand parameter, ini kita accept saja. Setelah itu, search parameter, docking, search parameter, genetic algorithm. Ini kita pakai yang short saja ya, supaya tidak terlalu lama. Yang short, ini yang medium saya coba tadi juga lama, jadi yang short saja. Terus kita accept. Setelah itu, search parameter sudah, lalu docking parameter, kita accept. Nah, setelah itu, output Lamarckian. Kasih nama juga 6cox.dpf. Oke, sudah. Lalu bisa kita cek. Sudah terbentuk. Nah, setelah di set dockingnya, kita dapat file output .dpf tadi, kita run autogrid-nya. Saya kasih contoh dulu, nanti kita troubleshoot satu-satu ya. Yang pertama untuk program patnim-nya ditunjuk autogrid 4. Lalu parameter file name-nya dipilih gbf. Lalu langsung ini biasanya otomatis muncul ya, .glg. Kita klik launch, nah akan muncul seperti ini. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, sudah selesai. Untuk cek selesai tidaknya, nah ini bertambah banyak map-mapnya, lalu ada GLG ya. Setelah itu kita run autodoc-nya. Ini autodoc-nya, kita browse program path name-nya autodoc 4. Lalu parameter file name-nya yang dpf ya, docking parameter file, open. Ini biasanya log file name-nya otomatis muncul. Di saya sih nice levelnya untuk 20, ini saya kurang tahu juga untuk settingnya, by default saja. Launch, nah akan muncul juga autodoc process manager. Seperti ini. Nah ini agak lama, kita tunggu.
Nah, setelah ini kita membuka hasil dockingnya, yaitu file DLG. File DLG yang tadi. Nah, ini diberi nama baru karena namanya sama. Setelah itu dianalisis konformasinya, confirmation play. Nah, kita bisa lihat mode 1 seperti ini, mode 2, mode 3. Bisa diambil mode